Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mangan urung. Hai guys, sore ini kita mau bikin konten dengan narasumber kita yang mana beliau dulu merintis karir dari di terminal. Ya, kita mau tanya nih ya, kita perkenalkan dulu beliau nih. Siapa bang namanya bang? Saya Aan, biasa dipanggilnya Bang Baron. Gitu. Bang Baron ya? Ya. Pasti banyak yang kenal nih kalau orang terminal ya. Nah, hari ini kita mau bikin konten bareng sama Abang Baron, yang mana beliau penghuni terminal kota Metro Lampung ya guys ya. Jadi beliau ngerintis karir itu dari terminal kota Lampung, kota Metro Lampung. Jadi kita mau dengar-dengar nih dari beliau nih, bagaimana perjalanan beliau di terminal Metro kota Lampung. Iya bang, silakan bang, cerita gimana ceritanya abang kerja dulu di dalam terminal kota Metro ya bang. Ya. Dulu awal mulanya lulus sekolah ya, cari kerja sana sini sulit. Akhirnya bergaul dengan anak-anak terminal. Udah tongkrong di terminal. Akhirnya banyak kenal. Dari situ mulai menginjakan dunia di terminal. Persisnya tahun berapa itu bang? Pertama awal itu di terminal kota bang, kota Metro bang. Lulus sekolah tahun 2000. Tahun 2000 bang. Tahun 2000 lulus sekolah, langsung kenal dunia itu karena memang dulu kalau pas pulang sekolah ya kita juga nongkrong juga di terminal. Jadi dari sebelum juga abang kerja di terminal emang tongkrongan Ya, udah di dulu terminal kalau bang pulang ya? sekolah kan dulu naik angkot tuh zaman Ya. dulu. Naik angkot, turun terminal, nongkrong dulu baru pulang ke rumah. Bisa sore, bisa maghrib sampai rumah. Itu awal mulanya. Awal mulanya. Terus kenal, Oh. belajar mobil ya bawa-bawa lah. Bawa-bawa mobil angkot dulu masih zaman di terminal kota Metro. Dari situlah awal mulanya. Awal mulai itu zaman itu angkot tuh masih eksis bang ya, masih Wah. penggemarnya banyak bang ya. Enak, cari duitnya juga enak lah cari duitnya. Di zaman Tapi angkot ada lagi yang lebih enak, Lagi agennya. Agennya lebih enak. agennya lebih enak ya. Sukses kayaknya agennya sekarang udahan bang ya. Nah, dari situ kita berpikir gimana caranya supaya bisa jadi agen. Ya kan, gimana caranya supaya jadi agen. Duduk dapat duit, itu yang dipikirkan dulu. Kayaknya berapa tahun kemudian baru kita belajar, akhirnya dapatlah agen di kota Metro, mobil angkot dulu. Oh di kota Metro itu. Ya, setelah berapa tahun di sana pindahlah ke terminal induk Mulyojati yang mobil bisnya ya. Ya bisnis. AKDP ada, AKAP ada di sana. Nah, Angkot kita juga masuk ada. dunia sana juga. Yaitu akhirnya bergaul. Awalnya dulu masuk terminal Mulyojati itu ikut saudara. Awal mulanya itu Awal ya, mulanya jalannya itu. ya. Awal mulanya kita dipercaya untuk di lapangannya kita untuk ngurusin mobil Puspa Jaya ya. Oh iya Puspa Jaya. Puspa Jaya yang jurusan Metro Raja Basa. Ya kalau yang di tahun itu mahasiswa yang kuliahnya di Bandar Lampung banyak yang kenal sama Bang Aan nih jelas ya. Ya, Bang Aan masih eksis sampai hari ini. ya. Masih eksis Bang Aan. Nah, itu sampai di situ aja apa masih ada tuh Bang perjalanan itu? Dari agen Puspa itu terus Lanjut. masih lanjut tuh Bang ya? Lanjut. Akhirnya Puspa Jaya kita terus ya banyaklah lika-likunya ya. Buron ya, lari sana lari sini ya namanya terminal ya. Ya betul. Kita diinjak
kita lemah, kita diinjak, kita keras ya banyak musuh. Tapi ya namanya dunia terminal, kita harus keras, harus kuat kita di situ. Siapa yang kuat, ya itu yang berkuasa. Jadi kita bukan menindas guys, Ya. cuman bertahan hidup Bertahan gitu. hidup. Kalau untuk kaya enggak. Artinya untuk bertahan hidup karena memang keadaan yang mengharuskan seperti itu dulu. Jadi orang di terminal itu keras itu untuk bertahan hidup. Jadi jangan salah diartikan orang terminal itu keras itu karena jahat, bukan guys. Emang karena orang terminal itu ya bertahan hidupnya seperti itu, kehidupannya keras, Ya. gitu bang ya. Nah, jadi antara sekian perjuangan hidup abang di terminal ya bang ya, itu yang serasa abang yang paling kayaknya membutuhkan energi yang tinggi atau keras itu apa aja tuh bang? Ya memperebutkan kekuasaan. Oh, berebutan kekuasaan Iya. doang. Memperebutkan kekuasaan itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah dapat apa yang kita inginkan, dapat dari angkot itu kita bis metro Raja Basa kita sampai Aqua yang jurusan metro Gaya Baru itu wajib beli sama kita, wajib beli, hukumnya wajib. Jadi beli guys, bukannya kita Ya. itu malak guys, beli gitu Beli, ya, Aqua. beli. Zaman Beli itu. Aqua. Kalau bisa di terminal itu orang kentut aja jadi duit lah sama kita. Ibaratnya gitu kan ya. Zaman itu tapi. Zaman itu. Zaman itu. Nah, Sampai travel kita pegang semua lah. Apa yang kira-kira berpeluang jadi duit, kita ambil. kita perjuangin lah pokoknya ya, Itu Ya. butuh luar biasa lah itu. perjuangannya ya itu. Jadi itu perjuangan di terminal ya. Nah terus masa-masa kejayaan abang di terminal pada waktu itu yang berkesan nih ya, yang berkesan sama Bang Aan tuh apa aja bang? Dari mulai abang di terminal kota, atau dari abang terus bawa angkot, atau abang tadi menjadi agen. Nah masa-masa kejayaan dari semua perjalanan abang itu apa aja bang? Kejayaannya ya setelah kita jadi apa ya? Ya jadi penguasanya di situ ya pokoknya datang duit. Kita nggak pernah kerja, bahkan pernah kita tinggal ya. Kita tinggal ke Jawa beberapa tahun karena hidup rumah tangga di Jampang sana. Itu ya bagian kita masih ada. Masih jalan Itu Bang, ya? menurut saya kejayaan itu artinya kita tidur aja digaji lah pada waktu itu. Kita nggak digaji, yang penting HP bunyi. Dan itu semua abang dapatkan dengan perjuangan itu bang Wah, ya, bukan perjuangan. cuma-cuma itu. Buron, yang jelas Ya. capek buron. Oke, jadi bukan cuma-cuma. Jangan yang dilihat kok enaknya aja. Itu makan waktu, Iya, makan butuh proses lah butuh- semuanya. butuh proses itu sampai ke masa-masa kejayaan itu. Iya. Nah, coba bang, pesan-pesan abang nih untuk yang masih di terminal ya, adik-adik abang atau abang-abang atau kakak-kakak abang, apa aja bang pesan-pesan untuk beliau yang masih di terminal sampai hari ini? Ya. Kalau masih bisa ada peluang di sana ya silahkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada peluang lagi di sana untuk kita pulang bawa uang, ya segera tinggalkan. Kalau bisa cari yang lain. Karena menurut saya benar kata Kang Bahar, itu bisnis yang baik tapi bukan bisnis yang bagus. Salah ya? Lepasnya Bisnis yang bagus, bagus. tapi bukan bisnis yang baik. Karena semua jadi duit di situ. Apapun jadi duit di terminal itu, apapun bisa jadi duit kalau kita jeli. Oh, jeli ya. Ya. Di terminal itu bang ya. Nah, kira-kira itu guys cerita narasumber kita Bang Aan ini dan pesan-pesan beliau untuk para anggota yang masih di terminal tadi kan ya. Ya. Nah, penyemangat apa bang tadi dari poin abang terakhir tuh supaya kawan-kawan ini kalaupun ada yang punya pemikiran pengen keluar dari terminal, yang menyemangati keberanian untuk usaha keluar dari terminal itu apa bang? Ya. Kita
Terus terang, saya juga udah meninggalkan dunia terminal itu udah beberapa kali, tapi tidak mampu. Dan akhirnya sekarang mampu. Itu kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Karena di terminal itu sangat nyaman lah menurut saya. Karena ya menurut saya pribadi loh. Karena ya itu, kita datang dapat duit tanpa harus kerja. Dulu saya seperti itu. Nah, kita tapi untuk kaya, untuk anu tidak lah. Hanya sekedar cukup rokok apa itu cukup. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita buka usaha walaupun kecil-kecilan, kita harus punya tekad. Ya. Itu aja. Harus berani pahit ya dari nol lagi, Bang ya. Harus ya. Untuk sebuah kesuksesan ya, Bang ya. Ya. Kalau kita nggak berani keluar dari zona nyaman, ya kita akan terlena di situ aja. Nah, kita mah itu kisah inspiratif ya, guys ya, dari Bang Aan tadi tuh. Mudah-mudahan bermanfaat ini untuk kawan-kawan yang di sana, yang di luar, yang di terminal maupun yang bukan di terminal ya kerjanya ya. Jadi kami di terminal itu keras itu emang untuk hidup gitu ya, bukan karena kejam, bukan emang karena untuk hidup. Nah, kita mau ngulik sedikit perjalanan beliau setelah di terminal ya. Dan menurut saya dan mungkin menurut yang lain juga beliau sukses. Kenapa saya unggah ini kisahnya? Karena beliau sukses gitu loh. Nah, kita mau tanya-tanya nih, setelah beliau keluar dari terminal, kerjanya di mana? Ya Bang, sekarang kerja di mana Bang setelah keluar dari terminal Bang? Ya ini, waktu masih di terminal saya suka hobi burung. Nah, kita manfaatkanlah hobi itu jadi peluang bisnis kita. Ya inilah, buka usaha kecil-kecilan. Seadanya dulu, ngerintis dari kecil, ya begini. Persisnya di mana nih Bang alamatnya nih Bang? Ini di Kauman, depan kantor PLN Metro ya, di Lampung. Kita buka usaha di sini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang jalan. Sampai hari ini ya, masih eksis nih guys. Kuncinya harus berani lah. Kuncinya harus berani itu Bang ya. Ya, berani itu bukan hanya sekedar kita duel ya, tapi harus berani ngambil keputusan dan semua pasti ada konsekuensinya. Nah, ini untuk penyemangat nih kawan-kawan di luar nih ya, biar tahu persisnya. Itu pakai modal nggak sih Bang sebenarnya Bang? Kita orang usaha itu perlu modal apa enggak? Awalnya kita pakai modal ya, dan pada akhirnya kita jaga kepercayaan orang dan orang akan percaya. Nah, jadi kita tanamkan kepercayaan lah pokoknya, dan orang akan percaya. Dan ini semua punya orang, punya orang. Kita hanya dipercaya. Jadi nggak usah kecil hati gitu maksudnya kan, yang nggak punya modal jangan kecil hati. Kunci pertama kata Bang Aan tadi, kepercayaan. Dan beliau udah punya dasar gitu dari dalam di terminal waktu itu. Beliau emang hobi burung gitu loh. Beliau salurkan lah hobinya itu gitu loh. Nah, dari tahun 2000 sampai 2022 ini belum pernah usaha karena terlena dengan uang terminal ya. Dan usaha itu ya baru ini. Oh, ini baru pertama kali usaha ya inilah. Mencoba belajar usaha ya. Mencoba belajar usaha ya baru ini. Dan alhamdulillah kan sukses gitu Bang ya. Alhamdulillah ya, belum dikatakan sukses ya. Tapi udah ada hasil Bang. Alhamdulillah ada hasil. Hasil udah ada jelas ya. Walaupun sedikit-sedikit ada hasil daripada di terminal waktu itu. Ini sekedar informasi aja guys. Ini kalau dihitung modalnya kayaknya udah ratusan juta guys. Ya, gitu loh. Udah ratusan juta ini, bukan sedikit ini. Ya. Udah main di angka ratusan Bang ini ya. Ratusan. Nah, itu udah hanya dengan modal keberanian dan menanamkan kepercayaan kepada rekan-rekan bisnisnya Bang Aan gitu ya. Untuk rekan-rekan bisnis Bang Aan, jangan khawatir. Itu kisah-kisah Bang Aan kemarin itu di terminal, itu emang perjuangan hidup di terminal seperti itu. Jadi bukan itu disalahartikan itu adalah suatu kekerasan. Emang hidup di terminal harus seperti itu.
Dan setelah beliau ini di luar, insya Allah beliau amanah. Jadi nggak usah khawatir dengan cerita beliau terus seperti apa pemikiran, jangan. Yakin beliau amanah orangnya. Jadi apa yang dititipkan kepada beliau oleh rekan-rekan bisnis beliau, insya Allah beliau amanah. Ya, Ya Bang ya. zaman itu, waktu zaman di terminal ya, di otak saya hanya kekuatan. Kekuatan adalah kekuasaan dan kekuasaan adalah kehormatan. Jadi gimana caranya saya harus kuat, saya harus jadi penguasa, dan setelah jadi penguasa baru kita dihormati. Dan itu betul kan yang Abang pikirkan itu kan sebetulnya mau seperti itu ya. Iya, kalau di terminal itu kan ya. Itu terminal. Di terminal gitu loh. Dan kita tidak bisa untuk menjustifikasikan sebelum tahu hasilnya kan. Begitu Abang udah tahu hasilnya kan baru bisa Abang menilai. Ya. Oh seperti ini kan gitu. Dan akhirnya Abang keluar, Abang merasakan bahwa lebih menjanjikan yang di luar ya. Gitu. Kalau masalah uang, wah luar biasa Biasa. terminal itu, tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada yang nyantel. Kalau penghasilan boleh ditanyalah. Pokoknya saya datang duit, saya datang duit. Saya nggak mau tahu kalau saya datang nggak ada duit itu kayak mana gitu. Saya datang duit. Tidur pun setahun saya tidur di rumah dulu duit. Datang ke rumah duit. Itu kan nggak cuma-cuma Bang ya, Abang kan bertanggung jawab itu ya. Oh ya. Sekalipun itu Abang ini cerita tadi di depan seperti itu, Ya. tanggung jawab beliau besar sama anak buahnya gitu loh. Ya. Jadi ada timbal baliknya itu gitu loh. Jadi bukan seperti yang abang-abang pikirkan di luar, di belakang layar beliau tanggung jawab. Tanggung Gitu. jawab. Tanggung Ada jawab. kecelakaan kita urusin, ada keributan kita damaikan, ada kecopetan atau apalah yang berbentuk kriminal, insya Allah kita amankan. Jadi semua itu beliau dapat, ada timbal baliknya atas tanggung jawab beliau terhadap karyawannya gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya Bang, dari Abang rintis karir di terminal kota metro ya, terus jadi driver, jadi pengurus, dan pindah ke terminal 16C, dan apa yang menjadi cita-cita Abang, atau kalau bahasa di politiknya itu kan visi misi Abang dulu dari awal sampai terakhir itu udah kesampaian semua. Nah, itu kesimpulannya itu apa itu Bang? Ya artinya kita hijrah lah. Hijrah ya udahlah, hidup yang lurus tanpa harus lari sana sini. Ya kita hidup apa adanya, rezeki juga kita cari yang berkah. Amin. Ya membahagiakan orang tua, anak, gitu aja. Gitu aja ya. Sementara itu itu aja ya, Ya. Bang An ya. Ya guys, itu kisah-kisah inspiratif dari Bang Aan. Mudah-mudahan dan insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Ambil positifnya, apa yang menjadi cerita beliau, dan boleh dicoba, boleh dicoba. Bagusnya sih dicoba guys. Nah, sampai ketemu lagi di lain waktu. Kalau ada kisah-kisah lagi dari Bang Aan yang bisa membuat inspiratif kita semua untuk hal-hal yang positif ya guys ya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.